Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Bihari Gopi Janabala Jaya Gopi Janabala Giridhari Gopi Janabala Jaya Gopi Janabala Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare
Bhagavate Vasudevaya. Om Namo 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 Bhagavate Vasudevaya. Ada sloka khusus yang ingin dibacakan? Kalau tidak, kita baca saja dari awal. Dhritarashtra Vacha. 9:15. Untuk orang yang enggak diketahui dan Yanaya Tapiyanye. Yajanto Mamupasate. Yajanto Mamupasate. Ekavena Pitavena. Bahuda Vishwato Mukam. Jnana Yajnana Chapiyanye. Yajanto Mamupasate. Ekatvena Pritavena. Bahuda Vishwato Mukam. Bahuda Vishwato Mukam. Janayagena Chapiyanye. Yajanto Mamupasate. Ekavena Pitavena. Bahuda Vishwato Mukam. Janayagena Chapiyanye. Yajanto Mamupasate. Ekatvena Pitavena. Bahuda Vishwato Mukam. Yanayagena Chapiyanye. Yajanto Mamupasate. Ekatvena Pitavena. Bahuda Vishwato Mukam. Yanayagena. By cultivation of knowledge. Dengan mengembangkan pengetahuan. Cha juga
api, pasti, anye, orang lain, ia jantaha, mengorbankan, mam, aku, upasate, menyembah, ikat vena, dalam persatuan, pritak vena, dalam sifat yang mendua, bahuda, dalam keanekaan, Visvataha mukam, dan dalam bentuk semesta. Terjemahan: orang lain yang menekuni korban suci dengan mengembangkan pengetahuan menyembah Tuhan yang Maha Esa sebagai yang satu yang tiada duanya, sebagai yang mempunyai aneka sifat dalam banyak bentuk dan dalam bentuk semesta. Penjelasan Srila Prabhupada Ki. Ayat ini meringkas ayat-ayat sebelumnya. Krishna memberitahukan kepada Arjuna bahwa orang yang sadar akan Krishna secara murni dan tidak mengenal sesuatu pun selain Krishna disebut Mahatma. Namun ada orang yang belum mencapai kedudukan Mahatma secara tepat, tetapi menyembah Krishna dengan cara-cara yang lain. Beberapa di antaranya sudah diuraikan sebagai orang yang berduka cita, orang yang kekurangan uang, orang yang ingin tahu, dan orang yang sibuk mengembangkan pengetahuan. Tetapi ada orang lain lagi yang kedudukannya masih lebih rendah, dan orang ini dibagi menjadi 3 kelompok. 1. Orang yang menyembah dirinya sendiri sebagai yang bersatu dengan Tuhan Yang Maha Esa. Orang yang membayangkan suatu bentuk Tuhan Yang Maha Esa dan menyembah bentuk itu. Dan 3, orang yang mengakui bentuk semesta, yaitu Wiswarupa, kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, dan menyembah bentuk itu. Di antara ketiga golongan tersebut, yang paling dominan adalah golongan yang paling rendah, yaitu orang yang menyembah dirinya sendiri sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Mereka menganggap dirinya penganut filsafat monisme, atau filsafat yang menganggap makhluk hidup menunggal dengan Tuhan Yang Maha Esa. Orang seperti itu menganggap dirinya sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Dengan sikap mental seperti itu, mereka menyembah dirinya sendiri. Ini juga merupakan sejenis sembahyang kepada Tuhan, sebab mereka mengerti bahwa dirinya bukan badan jasmani, tetapi dirinya adalah Sang Roh. Sekurang-kurangnya, pengertian seperti itu menonjol. Pada umumnya, orang yang tidak mengakui bentuk pribadi Tuhan menyembah Tuhan Yang Maha Esa seperti ini. Golongan kedua termasuk orang yang menyembah dewa, mereka yang karena khayalannya sendiri menganggap bahwa bentuk manapun adalah bentuk Tuhan Yang Maha Esa. Golongan ketiga termasuk orang yang tidak dapat membayangkan sesuatu pun di luar manifestasi alam material ini. Mereka menganggap alam semesta adalah benda hidup yang paling utama atau kesatuan yang paling utama. Karena itu mereka menyembah bentuk alam semesta. Alam semesta juga salah satu bentuk Tuhan. Om Jnana Timaram Dasya Jnanantana Shalakaya Chaksurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadakikam Vandeham Shri Guru Shri Yatapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajevam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lamita Shri Vishakamitamscha. He Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyasya Kripa Sindhu Vyayavasa Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah.
Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Desatari Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. The Lord Krishna is describing in this verse about those who are cultivating knowledge. Jadi Krishna menguraikan dalam sloka ini kepada mereka yang mengembangkan pengetahuan. Right? In Bhagavad Gita, Lord Krishna has spoken about the Jnana Yoga path, how it takes a long time. Di dalam Bhagavad Gita, Krishna telah menguraikan mengenai proses Jnana Yoga yang membutuhkan waktu yang begitu panjang. Bahut janmabam ante jnanabam mam prapajyante vasudev sarvamiti sa mahatma sadhur. After many births and deaths, one who is actually in knowledge surrenders to me. So Krishna is saying, it's going to take a long time if you're going to go by this path of knowledge. Dari sloka yang dikutip tadi, Krishna menyampaikan bahwa setelah menjalani kelahiran demi kelahiran, ribuan kelahiran, seseorang yang telah memahaminya, mereka akan menyerahkan diri kepadaku. Di sini Krishna menekankan bahwa proses melalui pengetahuan ini membutuhkan waktu yang begitu panjang. And he also says, Samahatma Sudurlabha. In other words, it's rare that people are successful. Dan beliau melanjutkan Samahatma Sudurlabha. Artinya keberhasilan yang bisa dicapai oleh orang-orang yang menjalani pengetahuan sangatlah langka. Generally what happens is people are pursuing the path of knowledge, they go for the impersonal Brahman. Umumnya yang terjadi adalah orang-orang yang menjalani jalur atau proses pengetahuan ini, mereka akan memuncak pada impersonalis atau mencapai Brahman. Those who are on the path of Gyan, generally they only want to hear the Shruti. They will not accept the Smriti. They will not hear Bhagavad Gita. They will not hear from the Puranas. Umumnya mereka yang mengikuti proses pengetahuan atau Jnani ini, mereka hanya tertarik pada uraian-uraian dari Shruti. Mereka tidak akan tertarik pada Smriti ataupun Purana dan uraian-uraian lainnya. Appreciating this fact, Srila Prabhupada presented us with the Ishopanishad, which is Shruti. Dan untuk mengakomodasi dan mengapresiasi fakta dan ketertarikan mereka pada uraian mengenai Shruti ini, maka Srila Prabhupada kemudian memberikan buku Ishopanishad yang adalah bagian dari Veda Shruti. Right? The Upanishad literature are all from the Vedas, and so the Vedas are Shruti. Jadi uraian-uraian dari Upanishad itu merupakan bagian dari Shruti, dari Veda Shruti. But if you go to any of these schools where they're following Jnana Marg, they will just speak from the Upanishads. They will not speak from any Puranas or Bhagavad Gita. Mereka yang mengikuti jalur Shruti ataupun para impersonalis ini, mereka hanya ingin untuk membahas dari uraian-uraian Upanishad, dan mereka tidak akan tertarik mempelajari Purana dan juga Bhagavad Gita. Of course, they can also come to the platform of devotion. Tentu saja mereka juga pada akhirnya bisa sampai pada tataran pengabdian bakti. Lord Brahma describes in his prayers, Vedeshu durlabam, adurlabam atma bhakto. That it's rare to know the Lord from the Vedas. Dan Brahmaji juga menyampaikan dalam doa beliau bahwa sangatlah langka dan sangat jarang untuk bisa mencapai pengetahuan tertinggi ini dengan mempelajari Veda. But it's very easy to know the Lord from Shruti. Akan tetapi sangatlah mudah untuk bisa mengetahui Tuhan dengan mendekati penyembahnya. So Krishna
It's a much easier process than the process of Gyan. Jadi proses kesadaran Krishna ini adalah suatu proses yang jauh lebih mudah dan lebih singkat dibandingkan proses pengembangan pengetahuan atau jnana. And in Bhagavad Gita we will see how Lord Krishna rejects the people. In Bhagavad Gita, Lord Krishna says that advancement by that path of knowledge is very slow and troublesome. Dan dalam Bhagavad Gita, Krishna menguraikan bahwa kemajuan melalui proses itu sangatlah lambat dan penuh dengan rintangan. Those who are attached, they're attached to the unmanifested, then advancement is very slow and a lot of trouble. Jadi mereka yang tertarik dan terikat pada uraian impersonal itu, maka proses yang mereka jalani akan begitu lambat dan mereka akan mendapatkan berbagai macam kesulitan. They have to understand the language as well, which is also not very easy. Dan pada akhirnya mereka juga harus memahami bahasa yang digunakan, kiasan-kiasan dan uraian-uraian yang begitu sulit untuk dipahami dan begitu tidak mudah mengertinya. So Chaitanya Mahaprabhu, he was of course initiated sannyas in the line of Shankaracharya, and so it was expected that he would also study Vedanta Sutra. Sri Chaitanya Mahaprabhu, beliau juga mendapatkan inisiasi sebagai sannyas di dalam jalur perguruan Shankaracharya, sehingga sudah menjadi hal yang umum, mungkin beliau akan juga mempelajari Vedanta. But Mahaprabhu did not like to associate with the Mayavada sannyasis. Namun Sri Chaitanya Mahaprabhu, beliau tidak ingin bergaul dengan para sannyasi Mayavadi. And he went to Benares, and the devotees there, there were only two devotees there in Benares. There was Tapana Mishra and Chandrasekhar. Dan beliau kemudian mengunjungi Benares, yang merupakan pusat dari para Mayavadi itu. Dan di sana hanya ada dua orang penyembah, yang ini Tapana Mishra dan Chandrasekhar. Benares is usually full of followers of Shankaracharya or Buddhists. Di Benares itu umumnya penuh dengan para pengikut Shankaracharya atau para pengikut Buddhis. But Lord Chaitanya went there, and he was every day going on Sankirtan, chanting the holy name. Sri Chaitanya Mahaprabhu, beliau pergi ke tempat tersebut dan setiap harinya beliau menyibukkan diri untuk melakukan pengucapan nama suci bersama-sama, melakukan harinam. He liked to do Sankirtan. Beliau sangat senang melakukan Sankirtan. Even though he was on his own, he would go and do Sankirtan. Meskipun beliau hanya seorang diri, beliau akan tetap melakukan Sankirtan ini. So Prakashananda Saraswati was the head of the Mayavada sannyasis living there in Benares. Dan Prakashananda Saraswati adalah pemimpin dari para sannyasi yang tinggal di Benares. So people would go to him and they would ask about Chaitanya Mahaprabhu, that who is this sannyasi who's singing and dancing every day? Para orang-orang akan mendekati Prakashananda Saraswati dan bertanya kepadanya, siapakah sannyasi ini yang hanya menyibukkan diri untuk menyanyi dan menari? And Prakashananda told the people, he is a sentimentalist. He does not know any Vedanta. He should be studying Vedanta, but he's just singing and dancing. So he is a sentimentalist. Dan Prakashananda Saraswati kemudian menjawab, oh dia adalah sannyasi yang sentimentalis. Jadi artinya dia hanya berperasaan dangkal yang hanya berpura-pura menangis. But they told Prakashananda, he has followers. People are attracted by him. Kemudian orang ini menjawab kepada Prakashananda Saraswati, tapi dia memiliki begitu banyak pengikut. Orang-orang sangat menyenangkan, sangat senang dengan keberadaannya.
Prakashananda Saraswati dismissed this, however. He said he's got some mystic power and he's attracting followers. Kemudian Prakashananda Saraswati menolak anggapan itu. Oh, dia cuma punya kekuatan mistis, dia punya keajaiban aja sehingga orang-orang percaya dan mengikutinya. So like this, they were not saying very nice things about Chaitanya Mahaprabhu. Jadi seperti itulah mereka tidaklah benar-benar mempunyai ketertarikan kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu, para personalis tersebut. And Tapana Mishra and Chandrasekhar were both very devoted to Lord Chaitanya. It was very painful for them to hear how Lord Chaitanya was being condemned. Dan Chandrasekhara dan Tapana Mishra melihat bagaimana Sri Chaitanya Mahaprabhu dihina sedemikian rupa. Mereka menjadi begitu bersedih dan begitu terpukul. So then it happened that some Brahmana arranged, he wanted to invite all the sannyasis to his home. Dan suatu ketika ada seorang Brahmana yang kemudian berinisiatif untuk mengundang semua sannyasi untuk datang ke rumahnya. So invitation also came to Chaitanya Mahaprabhu to come and join the sannyasis in the home of this Brahmana. Dan undangan itu juga diterima oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu untuk mengikuti pertemuan para sannyasi di rumah Brahmana tersebut. So Lord Chaitanya accepted. Usually he would not accept the invitation, but on this occasion he decided, I will go there. Dan biasanya Sri Chaitanya Mahaprabhu tidak tertarik dan tidak ingin hadir pada undangan-undangan seperti itu. Namun pada undangan ini, beliau memutuskan, oh, saya akan menghadiri undangan ini. And when he went there, the Mayavada sannyasis, headed by Prakashananda Saraswati, they were already there inside the Brahmana's house. Dan ketika Sri Mahaprabhu pergi ke tempat itu, para sannyasi lainnya yang dipimpin oleh Prakashananda Saraswati, mereka telah berada di sana, telah berada di dalam rumah tersebut. So Lord Chaitanya Mahaprabhu came there, and as was customary, he washed his feet at the entrance of the house. Dan Sri Mahaprabhu mengunjungi rumah itu, sampai di rumah itu, dan sebagai suatu hal yang kebiasaan yang dilakukan, beliau kemudian mencuci kakinya di luar rumah tersebut. And then he sat down in the place where they washed the feet. Sri Mahaprabhu kemudian duduk di tempat di mana mereka mencuci kaki. But when he sat down, he also exhibited a brilliant effulgence. Namun ketika beliau duduk seperti itu, pada saat yang sama, beliau memancarkan cahaya sinar yang begitu gemerlap. And Prakashananda Saraswati was inside, and he saw the effulgence of Mahaprabhu, and he was impressed. He thought, oh, he's already liberated from the material world. Dan Prakashananda Saraswati yang berada di dalam rumah itu, ketika dia melihat cahaya yang begitu benderang dari badan Chaitanya Mahaprabhu, dia kemudian sangat terkejut dan sangat terkesan. Dan dia kemudian berpikir, oh, sannyasi ini pastilah telah sepenuhnya terbebaskan. Now for the impersonalists, the Mayavadas, their goal is liberation. Jadi bagi para Mayawadis dan para impersonalis ini, tujuan mereka adalah untuk mencapai pembebasan. For them, it's a long way for them to ever get liberation. It's not easy. It's a lot of trouble for them. Dan bagi mereka untuk bisa mencapai pembebasan itu bukanlah suatu cara yang mudah. Mereka akan mendapatkan berbagai macam masalah dan rintangan untuk bisa mencapainya. In devotional service, liberation is something very easy. Sedangkan dalam pelayanan bakti, pembebasan itu adalah suatu hal yang justru begitu mudahnya diperoleh. Haridas Thakur described, just by chanting the holy name in the level of Namabhas, one can be liberated. Srila Haridas Thakur menguraikan, hanya dengan bahkan mengucapkan nama suci dalam tataran nama bahasa, seseorang akan dengan mudah mencapai pembebasan. So liberation is not the goal of a devotee. Jadi pembebasan itu bukanlah tujuan dari suatu kehidupan. Bilvamangal Thakur, great devotee, said, liberation is available anytime. Liberation is standing with her arms folded, waiting to serve the devotee.
Si Bilwal Mangalatrakur, beliau menguraikan bahwa pembebasan itu telah menunggu di depan pintu gerbang dari para penyembah, menanti para penyembah untuk datang ke tempatnya. But a devotee is not much interested in liberation. Tapi para penyembah justru tidak tertarik pada pembebasan tersebut. The devotee has a much higher goal. Karena para penyembah memiliki tujuan yang jauh lebih tinggi. Chaitanya Mahaprabhu would say, Prem Punarto Mahan. The goal of life is to develop love for God. Karena Chaitanya Mahaprabhu telah menguraikan bahwa Prema Pumarto Mahan, bahwa tujuan tertinggi dari kehidupan adalah untuk mengembangkan rasa cinta kasih yang murni kepada Tuhan. The happiness of liberation is like one drop of water compared to the ocean of happiness from devotional service. Kebahagiaan yang diperoleh dari pembebasan itu diumpamakan seperti halnya setetes air yang dibandingkan dengan kebahagiaan dari bakti yang seperti halnya samudra lautan yang begitu luas. So Chaitanya Mahaprabhu, he understood the thinking of the Mayavadi sannyasis, and he purposely exhibited this brilliant effulgence and attracted their attention. Dan Chaitanya Mahaprabhu mengetahui bagaimana cara para Mayavadi ini berpikir dan apa yang menarik perhatian mereka. Sehingga untuk itulah, untuk menarik perhatian mereka, beliau kemudian menunjukkan cahaya badan beliau yang begitu cemerlang. And seeing the effulgence of Chaitanya Mahaprabhu, Prakashananda Saraswati rose up off his seat and he came to Chaitanya Mahaprabhu and said, please come inside, please do not sit here. Dan melihat cahaya badan Chaitanya Mahaprabhu yang begitu cemerlang itu, Prakashananda Saraswati kemudian berdiri dari tempat duduknya dan memohon kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu, mohon datang ke sini, mohon tinggalkan tempat Anda di sana dan datanglah ke sini, duduklah bersama kami. So because Prakashananda Saraswati did some service for Lord Chaitanya Mahaprabhu, he got the credit of Agyata Sukriti, unknowingly doing some pious activity. Dan oleh karena Prakashananda Saraswati melakukan sebuah pelayanan, jadi dengan dia mengapresiasi dan mengajak Sri Chaitanya Mahaprabhu duduk di tengah para sannyasi itu, dia kemudian mendapatkan suatu hasil dari kegiatan saleh yang tidak dia pikirkan sebelumnya, yang dikenal sebagai Agyata Sukriti. That Agyata Sukriti qualified Prakashananda Saraswati to receive the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. Dan Agyata Sukriti itulah yang kemudian memberikan kualifikasi kepada Prakashananda Saraswati untuk nantinya mendapatkan karunia dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. So they brought Chaitanya Mahaprabhu into the room where all the sannyasis were all seated, and Prakashananda Saraswati began to talk with Chaitanya Mahaprabhu. Dan mereka mengajak Sri Chaitanya Mahaprabhu untuk duduk di tengah-tengah tempat di mana para sannyasi duduk di rumah itu, dan mereka kemudian berbincang dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu. So Chaitanya Mahaprabhu, he was asked about his initiation, how he had become a sannyasi, who was his guru, what mat was he initiated in. Dan mereka menanyakan kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu mengenai inisiasi beliau, di manakah beliau mendapatkan inisiasi sannyas itu, di jalur mana, di perguruan apa, dan siapakah gurunya, dan lain sejenisnya. So Chaitanya Mahaprabhu explained how he had received his sannyas from Keshava Bharati Maharaj at Katwa. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu kemudian menjawab bagaimana beliau mendapatkan sannyas beliau dari Keshava Bharati Maharaj di Katwa. Right? Have you been to Mayapur? Have you all been to Mayapur? Apakah semuanya sudah pernah ke Mayapur? Did you go to Katwa? Apakah pernah mengunjungi Katwa? No, you didn't go to Katwa. Katwa is not far away from Mayapur, about 1 hour in the train. Jadi Katwa tidak terlalu jauh dari Mayapur, jadi 1 jam mengendarai kereta api. Mahaprabhu swam across the Ganga to go to Katwa. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu beliau berenang
mengarungi sungai Ganga untuk bisa sampai di Katwa. There's a place when we go on parikrama. Have you been to parikrama? Parikrama? Ya. Yeah. So did you see Nirdoya Ghat? There's the one place called Nirdoya Ghat. Nirdoya Ghat means Ghat is the bathing place at the side of the Ganga, and Nirdoya means no mercy. Jadi ada sebuah tempat yang biasa dikunjungi pada saat parikram di Mayapur, di Ganga, yang dikenal sebagai Nirdoya Ghat. Nirdoya Ghat artinya tempat yang tidak ada karunia. Because Mahaprabhu, he's supposed to be all mercy, right? But he's leaving his home, he's leaving his wife, he's leaving his mother, and he's not going to come back. Karena Chaitanya Mahaprabhu, beliau semestinya adalah sosok yang begitu penuh karunia, beliau yang paling murah hati, beliau yang paling berkarunia. Namun kenyataannya beliau kemudian meninggalkan mereka dan beliau pergi untuk meninggalkan mereka. So he told a few people, a few of his intimate associates, that he planned to take sannyas. So it happened early one morning, he got up while everyone was asleep, and he left the home. Dan beliau hanya menyampaikan keinginan beliau ini, rencana beliau ini kepada rekan-rekan yang sangat dekat dengannya. Dan pagi-pagi sekali beliau kemudian meninggalkan rumah ini ketika orang-orang lainnya masih tertidur. And he went to Ganga and entered into swam across the Ganga and went to Katwa. Dan beliau kemudian berenang mengarungi sungai Ganga, melintasi sungai Ganga, dan beliau pada akhirnya sampai di Katwa. Keshava Bharati's ashram was there in Katwa. Dan ashram dari Kesava Bharati terletak di Katwa. It's a small town now, Jadi itu hanyalah sebuah kota yang kecil saat ini. and there's a temple there now. They've constructed a nice temple of Radha Krishna and Gornika. Dan mereka kemudian sekarang sedang membangun tempel Radha Krishna dan Gauranitai. And they have a place, they say this is where Keshava Bharati Maharaj's ashram was. Dan mereka juga mengetahui di manakah letak ashram dari Kesava Bharati. And they have a samadhi of Lord Chaitanya Mahaprabhu's hair. Dan mereka punya tempat samadhi dari rambut-rambut Sri Chaitanya Mahaprabhu. When Chaitanya Mahaprabhu was taking sannyas, they had to get some barber to shave his head. Ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu mengambil sannyas, beliau kemudian mendatangi seorang tukang cukur untuk membuat kepala beliau botak. And Mahaprabhu had very nice, beautiful hair. He was a young man. His hair had not gone gray, it was all nice and black. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu memiliki rambut yang begitu indah. Beliau begitu muda dan begitu tampan dengan rambut yang panjang, yang tidak ada sehelai pun uban di rambut itu. The barber didn't like to shave his head. Jadi tukang cukur itu benar-benar tersiksa dan benar-benar bersedih pada saat memotong rambut Sri Chaitanya Mahaprabhu. They said after the barber shaved Chaitanya Mahaprabhu's head, he gave up the profession of being a barber. Dan diuraikan ketika tukang cukur itu kemudian selesai mencukur rambut Sri Chaitanya Mahaprabhu, dia kemudian memutuskan untuk pensiun dari pekerjaannya sebagai tukang cukur. And he took a new job, making sweets. Dan dia mengambil pekerjaan yang lain, yakni membuat manisan. Anyway, the hair of Chaitanya Mahaprabhu was put in samadhi, and that samadhi is there at Katwa. Dan rambut Sri Chaitanya Mahaprabhu diletakkan di tempat yang dikenal sebagai tempat samadhi di sana, yang terletak di Katwa. So Mahaprabhu was telling them that he had taken sannyas from Keshava Bharati in the line of Shankaracharya. So Prakashananda, he said, "Oh, very good. Your sannyas is good. But why are you not studying Vedanta with us?" Dan Sri Mahaprabhu menyampaikan, saya mendapatkan sannyas dari Kesava Bharati, dari jalur Sangkaracarya, dan mereka mendengar hal itu, mereka berkata, oh bagus sekali Anda sannyas dari Kesava Bharati.
Tapi mengapa Anda tidak mempelajari Vedanta seperti halnya kami para sannyasi di sini? Why only singing and dancing in this way? You should be with other sannyasis like us and you should study Vedanta. Mengapa Anda hanya mempelajari Vedanta? Anda hanya menyanyi dan menari dan tidak melakukan pembelajaran Vedanta seperti halnya apa yang kami lakukan di sini. Sebaliknya Anda hanya sibuk menyanyi dan menari. But Chaitanya Mahaprabhu told them, he said, my spiritual master said, I am a foolish person. I cannot understand Vedanta. I should just chant the holy name. Dan Chaitanya Mahaprabhu menjawab, ya guru kerohanianku menyampaikan bahwa aku begitu kurang cerdas, tidak cerdas, begitu bodoh, sehingga aku tidak mampu berkualifikasi mempelajari Vedanta, sehingga aku hanya bisa mengucapkan nama suci, menyanyi dan menari. But then Mahaprabhu went on to explain Vedanta to Pratishananda Saraswati. Dan justru sebaliknya, kemudian Chaitanya Mahaprabhu lah yang kemudian menjelaskan mengenai ajaran Vedanta kepada Prakasananda Saraswati. And he explained to him that the essence of Vedanta is to chant the holy name of the Lord. Dan beliau menjelaskan kepada Prakasananda Saraswati bahwa esensi dari Vedanta adalah untuk mengucapkan nama suci Tuhan Sri Krishna senantiasa. And Mahaprabhu, with his presentation on the holy name, was so wonderful and so convincing that all the Mayavadi, all the followers, Prakasananda Saraswati and all of his followers, they all chanted the holy name. Ajaran Vedanta yang diberikan oleh Chaitanya Mahaprabhu yang memuncak pada pengucapan nama suci begitu memikat dan begitu mampu menaklukkan hati para sannyasi di sana, sehingga pada akhirnya semua dari sannyasi itu juga memutuskan untuk mengucapkan nama suci Krishna, menyanyi dan menari. And when they all chanted the holy name, then they all took prasadam. Dan setelah mereka menyanyi dan menari, mereka kemudian melayani prasada. Now usually Chaitanya Mahaprabhu would never eat with the Mayavadi sannyasi. Umumnya, biasanya Chaitanya Mahaprabhu tidak pernah mau berkenan untuk makan bersama para sannyasi Mayavadi. And we never eat the prasad from the Deva temples either. Dan kita pun juga tidak pernah mengambil prasad dari mereka, dan mereka juga tidak pernah mengambil prasad dari kita. But because they had chanted the holy name, Mahaprabhu considered their devotional life has begun. So now they are Vaishnavas. Karena mereka telah mengucapkan nama suci Krishna, menyanyi dan menari, maka Chaitanya Mahaprabhu menganggap bahwa mereka bukanlah sannyasi Mayavadi. Kini mereka telah masuk dalam proses baktinya telah dimulai dan mereka adalah seorang Vaishnava. This is the power of chanting the holy name. Dan inilah keperkasaan dari mengucapkan nama suci Sri Krishna. Srila Prabhupada would say sometimes that our spiritual life begins when we start to chant the holy name. Dan Srila Prabhupada menyampaikan bahwa kehidupan rohani kita dimulai ketika kita mulai mengucapkan Mahamantra Hare Krishna. And Mahaprabhu was asked how to recognize a Vaishnava. He said, anyone who chants the holy name even one time, he can be considered a Vaishnava. Dan Chaitanya Mahaprabhu mendapatkan pertanyaan, bagaimana cara kita mengenali seorang Vaishnava? Dan beliau menjawab, mereka yang mengucapkan Mahamantra nama suci satu kali saja, maka mereka sudah bisa dianggap sebagai seorang Vaishnava. No, he's just began to chant. He chanted one time only. He's just beginning his spiritual life. But we will consider him a Vaishnava. Jadi mereka hanya mengucapkan nama suci sekali saja atau pada saat itu saja. Mereka baru memulai mengucapkan nama suci. Namun oleh karena mereka telah mengucapkan nama suci, maka mereka kemudian dianggap sebagai Vaishnava. In Rupa Goswami's Upadesh Amrita, Rupa Goswami describes we should mentally honor a devotee who chants the holy name. Dan di dalam ajaran Abadi Upadeshamrita, Srila Rupa Goswami menguraikan bagaimana bagi mereka yang telah mengucapkan nama suci Sri Krishna, maka kita harus memberikan penghormatan di dalam pikiran. But if someone's undergone spiritual initiation and they're worshiping the deity, then we should offer obeisances to them. Tapi pada mereka yang telah serius dalam baktinya, menerima diksa inisiasi dan melayani arca, maka kita hendaknya bersujud secara langsung kepada mereka.
We should recognize there are different levels of devotional service. Jadi kita harus menyadari dan mengetahui adanya berbagai macam tingkatan dari para pelayan Sri Krishna, penyembah We, dalam bhakti. we say Kanishta, Madhyam, Uttama. There's three different divisions, different categories of devotees. Dan kita mengenal adanya Kanishta, Madhyama, dan Utama, tingkatan penyembah. They're all devotees, but they have different degrees of knowledge and faith in the Lord. Mereka semua adalah penyembah, tapi mereka punya tingkatan yang berbeda dari pengetahuan dan keyakinannya kepada Krishna, sehingga mereka berada dalam tataran yang berbeda. So here also Lord Krishna is speaking about devotees, different kinds of devotees. Dan di sini pula Sri Krishna juga menguraikan mengenai berbagai jenis penyembah. They're not pure devotees. Tapi di sini para penyembah yang dimaksudkan adalah bukan termasuk penyembah murni. So some worship the Supreme Lord as one without a second. Ada yang memuja Tuhan sebagai satu yang tiada duanya. And Srila Prabhupada said these kind of very prominent. Dan Srila Prabhupada menguraikan kelompok yang ini adalah kelompok yang paling banyak. Right? they're impersonalists. They think of themselves as God. Di mana mereka, beberapa di antara mereka atau kelompok ini sebenarnya artinya adalah mereka adalah para impersonalis yang pada ujungnya mereka berpikir bahwa diri mereka bisa menjadi Tuhan. They understand we're not the body, we're spirit souls, but they don't have any higher realization. Mereka menyadari bahwa kita bukanlah badan ini dan kita adalah sang jiwa yang rohani, namun mereka tidak punya keinsyafan yang lebih tinggi daripada itu. And they think ultimately the goal is to merge into the oneness. Dan yang mereka inginkan adalah tujuan yang mereka capai adalah pada akhirnya untuk menyatu dengan Tuhan. And some people are very fond of oneness. They think, oh, very nice, everybody's one, we're all equal, it's all the same, it's all one. That's big Mayavadi nonsense. Dan orang-orang yang mempunyai keinginan ataupun cita-cita untuk menyatukan segalanya bahwa kita sama, kita semua mempunyai tujuan yang sama, mempunyai tingkatan yang sama, hak yang sama, maka ini adalah sebuah konsep Mayavadi. We say, yes, it's all one, but there's also a difference also. We're one in quality, but different in quantity. Dan yang menjadi pemahaman yang benar yang ingin kita ajarkan adalah tentu saja kita adalah satu, tapi satu yang kita miliki kesamaannya adalah secara kualitas. Namun secara kuantitas kita memiliki perbedaan yang begitu besar. The drop of water has the qualities of the ocean, but not the quantity. Layaknya setetes air laut memiliki sifat yang sama dengan air yang ada di lautan. Namun secara kuantitas itu hanya satu tetes saja dibandingkan semua air yang ada di lautan. So we are one with the Lord, but at the same time we're different. We don't have the quantities which He has. Dan di sini dimaksudkan adalah kita benar adalah satu dengan Tuhan. Namun kita tidak memiliki kuantitas seperti halnya Tuhan itu sendiri. Yes, we are Brahman. We're all Brahman. And the Mayavada Sankaracharya give a lot of importance. Sarvam Kalvidam Brahma. Everything is Brahman. It's all Brahman. And people think it's all one. Dan tentu saja diajarkan oleh para impersonalis itu bahwa ya kita semua adalah Brahman. Anda semua adalah Brahman. Mereka mengajarkan Sarvakalu Idam Brahman bahwa kita pada akhirnya akan menyatu sebagai Brahman. But Arjuna said, Param Brahm, Param Dham, Pavitram. He tells Krishna, you are Param Brahman. You are not just simply Brahman. You are Para Brahman. You are the Supreme Brahman. Namun pada akhirnya Arjuna menjelaskan bagaimana Krishna adalah Param Brahman. Krishna lah Brahman yang tertinggi, yang lebih tinggi tingkatannya daripada Brahman yang lainnya. So this is one of the important teachings of Chaitanya Mahaprabhu, to establish the Supreme Lord. Dan ini adalah salah satu ajaran penting dari Chaitanya Mahaprabhu untuk bisa menegakkan ajaran mengenai Tuhan sendiri. That the Lord is a person. He's not just simply some impersonal energy, but He's a divine personality with full qualities. Dan Tuhan adalah sosok yang memiliki wujud pribadi,
beliau tidak hanya bahwa beliau bersifat impersonalis tanpa wujud, tapi beliau memiliki wujud pribadi yang memiliki sifat-sifat yang mulia yang khusus. So when Srila Prabhupada was asked to give a mantra how we could glorify him, he composed a verse which said, Gauravani Pricharine Nirvishesha Shunyavadi Paschasya. You're preaching the message of Lord Chaitanya Mahaprabhu to destroy, to defeat impersonalism and voidism. Dan di mantra yang dibuat oleh Srila Prabhupada yang diminta ketika para muridnya meminta mantra untuk memuji beliau, beliau membuat mantra ini Gauravani Pracharini Nirvisesa Sunyawadi Paschasya Disatari. Jadi bagaimana beliau mengajarkan ajaran Sri Chaitanya Mahaprabhu yang sepenuhnya dimaksudkan untuk menaklukkan ajaran impersonalis di setiap tempat. So those who worship the Lord as one without a second, they're simply thinking it's all one. Jadi bagi mereka yang memuja Tuhan sebagai yang satu yang tiada duanya, mereka menerima bahwa segalanya adalah satu, pada akhirnya kita semua adalah Tuhan. But Chaitanya Mahaprabhu said there's also difference. Namun Chaitanya Mahaprabhu mengajarkan But there's also a difference. bahwa kita semua adalah satu, tapi pada saat yang sama terdapat perbedaan yang begitu besar. And then there are those who worship the Lord as diverse and many. In other words, they worship the different demigods. Dan kelompok selanjutnya, mereka yang memuja Tuhan dalam berbagai macam wujud, yang memiliki aneh sifat dalam berbagai macam bentuk. Yang dimasukkan di sini adalah mereka yang memuja Tuhan dalam aspek sebagai para dewa. How many? There are 33 crore demigods. Disebutkan ada 33 crore dari 330 juta para dewa yang ada di alam semesta ini. There's many different forms and different features among the demigods. Dengan berbagai macam wujud dan dengan berbagai macam sifat dari para dewa itu yang ada di dunia material ini. And people worship the demigods. Dan banyak orang-orang yang memutuskan untuk memuja para dewa. And other people worship the universal form. Dan kelompok selanjutnya adalah mereka yang memuja wujud Tuhan sebagai wujud semesta Tuhan. The universe is also a form of God. Jadi alam semesta mungkin juga adalah wujud dari Tuhan. You can see everything in the universe in relation to the different parts of the body of the Lord. Kita bisa melihat berbagai bagian dari alam semesta ini atau alam semesta ini sebagai suatu bagian dari badan Tuhan, badan semesta Tuhan. The sun is like the eyes of the Lord. Jadi seperti halnya matahari, itu layaknya mata dari Tuhan. Rivers are like the veins on the body of the Lord. Kemudian sungai-sungai itu seperti halnya pembuluh darah Tuhan sendiri. Trees are like hair on the body of the Lord. Kemudian pohon-pohon yang ada itu layaknya rambut yang ada di Tuhan. The upper planets are like the head of the Lord. The waist of the Lord is like the middle planet, and his feet are like the lower planet. Di planet-planet bagian atas itu seperti halnya kepala yang dimiliki oleh beliau. Kemudian di bagian tengah, bagian perut beliau, planet-planet di sana. Dan di bagian bawah itu seperti halnya bagian kaki dari Tuhan. So everything in the universe can be related to the different parts of the universal form. Jadi berbagai bagian dari alam semesta ini bisa dihubungkan dengan wujud semesta Tuhan. Not everybody is able to come and worship a deity. They cannot understand how the Lord could be in a form in the deity. Karena tidak semua bisa memahami dan berkeinginan untuk memuja arca. Mereka belum mempunyai kecerdasan untuk bisa menerima pemujaan kepada arca. So they are encouraged to worship the Lord in the universal form. Think of the universe as the form of God. Jadi mereka kemudian didorong untuk memuja Tuhan dalam wujud beliau sebagai bentuk semesta dengan menerima alam material itu sebagai alam semesta itu sebagai bagian dari Tuhan. But the purpose is you should engage in service. If you don't come to the point of doing service, then there's no good. Tapi tujuannya adalah mereka diharapkan pada akhirnya bisa sibuk dalam pelayanan bakti. Jika pada akhirnya mereka tidak diarahkan untuk melakukan pelayanan bakti, maka semua yang mereka lakukan itu bukan atau tidak memberikan manfaat yang benar. All of these other different processes of worship are meant to bring one to the
position of doing service and offering service for the Supreme. Dan semua pemujaan yang dilakukan dalam tahapan-tahapan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan mereka untuk melakukan suatu pelayanan. People often worship demigods to get things which are limited and temporary. Pada umumnya, orang-orang memuja para dewa juga dimaksudkan untuk mendapatkan hasil yang bersifat terbatas dan hanya bersifat sementara. These people are described as less intelligent. Mereka yang menyembah para dewa disebutkan sebagai orang yang kurang cerdas. Alpha Medashaha. Medasha meaning intelligence, but Alpha means very meager. They haven't got much intelligence because they're worshipping to get material things which are very limited and temporary. Dan mereka dikenal sebagai kelompok Alpha Medasa. Medasa artinya kecerdasan dan Alpha artinya kecil. Jadi kecerdasan mereka begitu rendahnya karena mereka hanya tertarik melakukan berbagai macam hal itu hanya untuk mendapatkan hasil yang bersifat sementara dan hasil yang bersifat dan tidak benar-benar memberikan kebahagiaan yang sebenarnya. What we should be doing is Sankirtan. Dan yang semestinya dilakukan adalah melakukan korban suci berupa Sankirtan. In the 11th canto of the Srimad Bhagavatam, it describes how Chaitanya Mahaprabhu is going to engage in the Sankirtan movement. Dan di dalam bab 11 dari Srimad Bhagavatam juga diuraikan bagaimana Chaitanya Mahaprabhu nantinya akan menyibukkan orang-orang dalam pelaksanaan Sankirtan. Right? Karabhajana Muni was asked by Nimi Raj, tell me about the Lord's incarnations in each age. Di Maharaj Karabhajana Muni, beliau mendapatkan pertanyaan dari Maharaj Nimi. Mohon dijelaskan kepada hamba bagaimanakah pelaksanaan dharma pada zaman berikutnya. So then he came to describe about the Lord's incarnation in Kali Yuga. Dan beliau kemudian mulai menjelaskan mengenai inkarnasi Tuhan di zaman Kali Yuga. Krishna Varnam Devish Akrishnam Yagnai Sankirtan Prae Yajantihi Sumedata. The people in the Kali Yuga, if they are intelligent, they will take part in Sankirtan. Jadi beliau menguraikan bahwa orang-orang yang cerdas pada zaman Kali Yuga, maka mereka dengan kecerdasannya mereka akan mampu memahami bahwa yang harus dilakukan adalah pelaksanaan Sankirtan. And they'll join with the Lord. The Lord is coming. Krishna Varna. His occupation is Krishna. Speaking about Krishna. Chanting Krishna's name. Worshipping Krishna. Reading the books about Krishna. This is Krishna Varna. Dan beliau termasuk dalam kategori Krishna Varna. Beliau adalah Krishna sendiri yang mengucapkan nama suci Krishna, yang mengajarkan ajaran Sri Krishna, yang membaca kegiatan rohani Sri Krishna, yang senantiasa mengingat dan mengenang kegiatan rohani Sri Krishna. Inilah yang disebut sebagai Krishna Varna. So, Lord Chaitanya, he told Haridas and Lord Nityananda to preach to everyone. Bolo Krishna, chant the names of Krishna, bhajo Krishna, worship Krishna, and koro Krishna Shiksha, read the books about Krishna. Dan Chaitanya Mahaprabhu memerintahkan kepada Nityananda dan Haridas bahwa Anda pergilah ke setiap tempat dan bolo Krishna, ucapkan nama suci Krishna, bhajo Krishna, puja Sri Krishna, koro Krishna Shiksha, sebarkan mengenai ajaran Sri Krishna dan ajarkan mengenai ajaran Sri Krishna ini. So, Lord Chaitanya, he is Kali Yuga avatar, and he is teaching all of us the process how to worship Krishna by chanting the holy name, by worshiping Krishna and reading the books about Krishna. Dan Chaitanya Mahaprabhu lah yang diuraikan sebagai Kali Yuga avatar, dan beliau mengajarkan ajaran dharma pada zaman Kali Yuga ini untuk dengan pelaksanaan pengucapan nama suci Krishna yang disertai dengan membaca buku-buku mengenai Sri Krishna. The Lord comes in the Kali Yuga, and he's coming. His color is different. Although he is Krishna, he's not black, but he's covered. Dan beliau meskipun adalah Krishna sendiri,
beliau yang turun di zaman Kali Yuga ini, warna badan beliau berbeda, meskipun beliau tidak berbeda dengan Sri Krishna sendiri. Krishna Varnam Devesh Krishna. He's not Krishna, he's not black, but he's a different color because Kali Yuga. Dan beliau disebut sebagai Twisa Krishna. Jadi beliau tidak berwarna kegelapan, tidak berwarna kehitaman seperti halnya Sri Krishna, karena beliau muncul pada zaman Kali Yuga. Gargamuni had described the birth of Krishna at the name-giving ceremony at the home of Nanda Maharaj. Garga Acharya had gone there to Nanda Maharaj's home to do the name-giving ceremony for Krishna and Balaram. Dan Garga Muni pun juga telah menguraikan mengenai hal ini ketika beliau memberikan diminta untuk melakukan upacara pemberian nama ketika Krishna dan Balaram muncul pada zaman itu. And he told me, oh, this boy Krishna, he takes birth in different ages in a different color. Dan beliau mengutarakan bahwa anak ini Sri Krishna, beliau muncul dalam setiap zaman dengan warna tubuh yang berbeda-beda. In the Satya Yuga, he's a white color. In Treta Yuga, he's a red color. And now he's come in the Dwapara Yuga, he's this blackish color. And he has another color also, yellow color, golden color. Jadi beliau muncul pada zaman Satya Yuga dengan warna tubuh berwarna putih. Kemudian pada Dwapara Yuga, pada Treta Yuga beliau muncul dengan warna tubuh berwarna kemerahan. Kemudian pada Dwapara Yuga, pada saat ini beliau muncul dalam warna kehitaman. Dan pada zaman Kali Yuga, beliau muncul dengan warna tubuh keemasan. So Chaitanya Mahaprabhu, this is Chaitanya Mahaprabhu, he's the golden avatar. He's come in the Kali Yuga to spread the chanting of the holy name, to give the chanting to everyone. Dan inilah Sri Chaitanya Mahaprabhu yang adalah avatar pada zaman Kali Yuga ini yang turun untuk mengajarkan dan menyebarkan nama suci Krishna ini kepada setiap orang. Previously it was only in the temples, but Mahaprabhu brought it out of the temple. Pada zaman sebelumnya, pemujaan ini hanya dilakukan di temple. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu lah yang kemudian membawa pemujaan ini keluar dari temple dan bisa didapatkan atau diperoleh oleh setiap orang. So in this way we worship the Lord by Sankirtan. Dan dengan cara seperti ini, kita memuja Tuhan dengan cara melaksanakan Sankirtan. And the Lord himself also likes to join in the Sankirtan. Dan Tuhan sendiri juga sangat senang mengikuti gerakan Sankirtan. Okay, any question? Baiklah, apakah ada yang ingin disampaikan? Pertanyaan? Hare Krishna, Guru Maharaj, thank you very much. The other day you explained about Vaishnava Parat in Denpasar temple in that class. Prakasanana Saraswati, Vaishnava Parat is very strong and worse and could be destroyed anything related to bhakti. But just now you explained about Prakasanana Saraswati, and he also criticized the Lord and saying that he's a sentimental sannyasi and he's not learning about Vedanta and blah blah blah. But minute after the Lord give him mercy to chanting the holy name of the Lord. What about that, Guru Maharaj? Could you please explain about it? Thank you very much. Prabunya bertanya mengenai bagaimana uraian mengenai Vaishnava Aparat telah diuraikan di Tempel Denpasar dan juga terkait dengan uraian oleh mengenai Prakasanana Saraswati yang juga melakukan Vaishnava Aparat dengan menghina Sri Chaitanya Mahaprabhu, menyebut diri beliau sebagai sentimentalis dan juga hanya mempelajari Vedanta. Namun pada kesempatan selanjutnya, kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu memberikan Prakasanana Saraswati untuk mengucapkan nama suci, mengucapkan Maha Mantra Hari Krishna. Bisakah dijelaskan secara lebih lanjut mengapa beliau kemudian melakukan ini? Because Prakasananda Saraswati had done some Agyata Sukriti. This is the power of Agyata Sukriti. He brought Chaitanya Mahaprabhu in. He was very nice, Chaitanya Mahaprabhu. He respected him.
Karena Prakasana Saraswati telah melakukan suatu agyata sukriti, jadi kegiatan saleh yang tidak dia sadari, yang telah dia lakukan dengan mempersilahkan mengajak Sri Chaitanya Mahaprabhu untuk masuk ke dalam dan berpindah dari tempat duduknya. Meskipun dia tidak sadari hal seperti ini, Sri Chaitanya Mahaprabhu begitu berkarunia sehingga hanya dengan suatu hal yang sederhana yang bahkan tidak disadari ini, beliau kemudian memaafkan dan mengizinkan Prakasana Saraswati untuk mengucapkan nama suci. Mahaprabhu had exhibited that effulgence and it had attracted the attention of Prakisananda Saraswati. So Prakisananda Saraswati came and personally brought Chaitanya Mahaprabhu by the hand. Please come inside, please don't sit. Dan pada saat Prakasana Chaitanya Mahaprabhu yang duduk di tempat mereka melakukan cuci kaki itu, dan hanya karena cahaya cemerlang dari Sri Chaitanya Mahaprabhu, Prakasana Saraswati terpukau, dan dialah yang kemudian mengajak Sri Chaitanya Mahaprabhu untuk berpindah dari tempat itu. Dan hal kecil inilah yang kemudian membuat Sri Chaitanya Mahaprabhu begitu berkarunia kepadanya. In this way, Mahaprabhu considered him qualified to get mercy. Dan dengan cara seperti ini, Sri Chaitanya Mahaprabhu menganggap bahwa Prakasana Saraswati telah berkualifikasi untuk mendapatkan karunia. Right? We may have offended someone, but if we serve them, then it will help to us to get free from our offense. Tentu saja mungkin kita melakukan kesalahan kepada seseorang, tapi dengan kita berusaha untuk melayani orang itu, maka itu akan membuat kita terbebas dari kesalahan, akan membuat kita bisa dimaafkan. And this is what happened with Prakisananda Saraswati. Dan inilah yang terjadi dari Prakasananda Saraswati. His offenses, his simple remarks about Chaitanya Mahaprabhu were nullified by him showing respect to Chaitanya Mahaprabhu and bringing him into the house. Dan kesalahan yang dilakukan oleh Prakasananda Saraswati sepenuhnya dihilangkan dengan rasa hormat yang dia miliki kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu, dan juga pelayanan yang dia lakukan secara tidak disadari untuk mengajak Sri Chaitanya Mahaprabhu masuk ke dalam dan duduk bersama mereka. Ya. Hare Krishna, Maharaj. Tadi Prakasana Saraswati mendapatkan agyata sukriti hingga bisa menjadi penyembah ikut dalam gerakan Harina Sankirtan. Apakah ada sukriti yang lain untuk bisa datang kepada Krishna? Ada sukriti yang lain? Maksudnya selain agyata sukriti atau contoh dari agyata sukriti? Tidak, lain. Contoh, bukan contoh ya. Selain Jalan lain selain agyata sukriti. So you have mentioned before about the power of agyata sukriti that being done by Prakasananda Saraswati, and his question was, is there any way so that someone can start their devotional service other than agyata sukriti? Well, it's possible by the mercy of a devotee. Jadi itu bisa dimungkinkan atas karunia penyembah. By the mercy of a devotee, then we can be just. Jadi semuanya sebenarnya awal dari bakti yang dilakukan oleh seseorang adalah karunia dari seorang penyembah. We get devotion from devotees. They're the devotees have bhakti in their heart, so they can give it to other people. Dan karena seorang penyembah memiliki bakti yang telah ada di dalam hatinya, maka dia kemudian mampu untuk memberikan bakti itu kepada orang yang lainnya. But if we give it to people who don't want it, then it will be wasted. Tapi ketika bakti itu diberikan kepada seseorang yang tidak menginginkannya, maka bakti itu kemudian hadiah bakti yang diberikan itu kemudian menjadi sia-sia. You know, we give the holy name, we go out and preach to people. Not everybody wants it. Seperti halnya kita pergi keluar mengajarkan, mengucapkan nama suci untuk didengar oleh banyak orang,
mungkin tidak semua orang akan tertarik dan menerimanya. We are telling people we are giving you the greatest gift, it's the most valuable thing. Kita memberikan ajaran ini, mengajarkan dan menyampaikan bahwa ini adalah hadiah yang tertinggi, ini adalah suatu hal yang sangat berarti dan berguna. The holy name is Chintamani, it can fulfill all your desires. Nama suci ini adalah suatu cintamani yang bisa memenuhi segala macam keinginan. But if people have not done any real service, they don't have the mood to, they'll think, oh yeah, come on, I don't believe it, no, I don't accept it. Dan orang-orang itu, mereka akan berpikir, oh iya bisa aja Anda menyampaikan begitu, saya tidak akan bisa percaya, dan itu sangatlah tidak mungkin untuk terjadi. So we do try to find people who are really qualified to take devotion. Oleh karena itu, kita memberikan kepada segalanya, tapi kepada setiap orang, tapi kita benar-benar mengharapkan untuk memberikan pengetahuan ini kepada mereka yang benar-benar berkualifikasi. If you have something valuable, you don't want to just throw it in front of the kids. Jadi seperti halnya ketika kita memiliki sebuah hal yang sangat berarti, itu tidak akan dibuang begitu saja, dilempar begitu saja ke setiap orang. But if people have a service attitude, if they have some humility and some service attitude, then it's a good quality for them. Dan ketika mereka memiliki sikap mental pelayanan dan ketunduh hatian, maka mereka akan lebih mudah bagi mereka untuk bisa menerima pelayanan bakti ini. We are open, just like when we have classes like this evening. It's a public program. Anybody can come. We don't say no, you can't come. Everyone's allowed to come if they want to come. Seperti halnya kita mengadakan acara sore hari ini, kita memberikan undangan untuk setiap orang bisa datang, tapi hanya beberapa yang terpilih saja, yang menginginkan saja, yang ingin untuk datang. But how many people are coming? Dan kita bisa melihat berapa orang yang hadir. We don't want. Karena yang lainnya mereka tidak memiliki ketertarikan. Maybe continuing the question about Agita Sukriti, is some kind of piousness is also preferable for devotional service, or it is completely have no kind of connection to the starting of devotional service. Pertanyaan saya adalah berkaitan dengan Agita Sukriti. Apakah suatu sifat baik atau kesalehan seseorang itu juga memiliki dampak atau memiliki pengaruh sehingga seseorang bisa lebih mudah untuk mendapatkan Agita Sukriti, atau itu sepenuhnya terpisah dari bakti? Well, the Agyata Sukriti comes first before the devotional service. Jadi Agita Sukriti itu muncul lebih awal sebelum seseorang mendapatkan kesempatan untuk melakukan bakti. They may do more Sukriti, they may have more punya, they like to do these things, and they go and they may never take up devotional service. Mereka yang mungkin banyak memiliki Sukriti punya atau hasil dari kegiatan saleh, mereka mungkin mempunyai kehidupan yang baik, tapi banyak juga dari mereka yang tidak ingin melakukan bakti. Some people just stay at the point of Agyata Sukriti, they don't go any further. Dan beberapa juga hanya tetap berada dalam tataran Agita Sukriti, dia mendapatkan Agita Sukriti dan tidak melanjutkan baktinya. There has to be that devotee there who is able to bring someone to the higher level, to engage them in bhakti. Jadi harus ada sentuhan dari penyembah di sana yang membantunya, yang memberikan karunia kepada sosok itu sehingga dia bisa dibawa dan diangkat sampai menjadi seorang penyembah. They have to hear from the devotee, from the Bhagavat devotee. Dan mereka harus mendengar dari seorang penyembah, khususnya mendengar dari penyembah murni, Bhagavat penyembah. Hare Krishna Maret, terima kasih atas karunia-Nya.
dijelaskan bahwa dengan bakti ini reaksi dosa maupun dari perbuatan baik itu tidak bereaksi kepada penyembah itu, dia kemudian bahkan tadi Maharaj menyampaikan dengan nama Basya saja sudah dapat mencapai pembebasan. Terkait dengan sloka ini, dalam cerita Maharaja Nriga, jadi yang saleh hanya satu kesalahan, menyumbangkan satu sapi kepada 2 brahmana. Dia memilih untuk menerima reaksi berdosanya lebih dahulu ketika ditanya oleh Yamaraja, dan dia menjadi kadal raksasa kan. Nah, bagaimana halnya dengan para jnani dan juga para yogi pencari 3 jalan ini kan dijelaskan yang lebih dekat mencari Tuhan, yaitu dengan yoga, jnana dan bakti. Apakah reaksi kalau bakti tadi sudah jelas, 2 ini karma baik dan karma buruk masih berlaku bagi mereka. Terima kasih. Karma baik dan karma buruk bagi penyembah atau bagi mereka, bagi 2 yang tadi, yogi dan jnani. So you mentioned before that bhakti is so supreme that it can burn all of the reactions of the sinful activities, and even in the Namabhas state, it can give the liberations easily. And in the path of perfections, there is also, besides bhakti, there is jnana and yoga path. And the question is this kind of path in jnana and yoga also can deliver them from the bad or good reactions of their karma? Is on that kind of path, on that kind of step, is also give some kind of liberation from bad karma or that kind of stuff. Yes, that's true. You can also, by jnana and karma, they can also get free from their karma, but they cannot get to bhakti, they cannot get to prema, they cannot get the goal of life, which was, we said, love for God, Krishna prema. Ya, dengan proses jnana dan karma yoga ataupun yoga, tangga yoga, mereka bisa dibebaskan dari segala reaksi dosa dan dari ikatan karma. Tapi mereka tidak akan bisa masuk ke dalam proses bhakti, dan mereka juga tidak akan mendapatkan prema ataupun cinta kasih yang murni kepada Tuhan. They have realization that they're not the body, that they're spirit soul, but they have no realization that the spirit soul is a part of the supreme soul. Karena pengetahuan mereka hanya terbatas, bahwa mereka hanya mengerti bahwa diri mereka hanyalah sang jiwa. Mereka belum memahami bahwa dirinya bukan hanya sang jiwa, tapi sang jiwa yang adalah bagian percikan dari Tuhan, yang merupakan pelayan dari Tuhan. We simply think of only the Brahman, the impersonal one. Karena mereka hanya terpaku pada pemikiran bahwa kita semua adalah Brahman yang satu, tiada duanya. They don't know about Paramatma and Bhagavan. They forget about this thing. Dan mereka melupakan bahwa ada aspek lainnya, yakni Paramatma dan Bhagavan. But you get rid of your karma, yeah, you can do that. Ya, tentu saja dengan proses itu bisa menghilangkan karma buruk ataupun reaksi-reaksi karma. Sometimes. Ya, sampai pada tertentu, untuk waktu tertentu mereka akan bisa melebur karma buruk. Again, what happens? They fall back down again. The jnanis fall back to the material world and take up more. Dan karena apa? Karena setelah beberapa saat, mereka akan jatuh lagi dari tataran mereka, sehingga mereka akan lagi mengalami reaksi karma, melakukan karma dan mengalami reaksi karma kembali. Because the desire is still there. The desire has not been removed from the heart. The desire for sinful activity. Karena keinginan yang berada di dalam hatinya masih ada di sana. Keinginan akan kegiatan berdosa itu masih terpenam di dalam hatinya, dalam orang-orang. It's only bhakti which is going to take away the desire for sinful activity.
Dan hanya proses bakti ini yang bisa mencabut dan menghilangkan semua keinginan atas kegiatan berdosa itu. Hare Krishna, Maharaj, saya lanjut dari pertanyaan Profesor Krishna. Bahwa dengan jalan tersebut dapat mencapai pembebasan, jelas pembebasan. Tapi kenapa Maharaj menyampaikan setelah mereka mencapai pembebasan, masih ada desire, masih ada keinginan yang belum terpenuhi sehingga menyebabkan mereka jatuh kembali. Berarti kata pembebasan di sini tidak bermakna utuh. Itu merupakan satu pembebasan dari segala sesuatu terkait keinginan yang berdosa. Regarding continuing the revised questions, that jhana they can also attain liberation by performing jhana, but that kind of liberation is also mentioned before, that they can fall down in that kind of liberations. So what kind of liberation is that? That they are still not that perfect in that kind of liberations because they still can fall down. So is it the true liberations? That what kind of liberation is that they can still fall down? Yeah, that's Sayuja Mukti, that is impersonal liberation, or Prabhupada would say something theoretical liberation. Ya, memang itu disebut sebagai pembebasan, tapi pembebasan itu adalah Sayuja Mukti. Dan Srila Prabhupada menguraikan pembebasan itu sebagai pembebasan secara teoritis semata. And it's described in Srimad Bhagavatam how they still have Abhashuddha Buddhaya, that intelligence is not yet fully purified. Di dalam sloka Srimad Bhagavatam diuraikan mereka masih memiliki Avisuddha Buddhaya. Jadi pengetahuan yang mereka miliki masih sangat terbatas dan belum sempurna. So that is the result of impersonal liberation. Dan itulah yang menjadi hasil dari pembebasan dalam proses impersonal. Some temporary liberation. Dari pembebasan yang hanya bersifat sementara. Because they're not properly engaged, there's no engagement on the platform of the impersonal Brahman. So eventually they fall back to the material world. Karena mereka tidak disibukkan dengan cara yang tepat, yang benar dalam proses baktinya, maka pada akhirnya mereka akan jatuh dari tataran impersonal Brahman itu dan kembali terhanyut dalam kehidupan material. And they take up welfare activities, open a hospital, or open a school. They do mundane welfare activities. Dan pada awalnya mereka akan menyibukkan dirinya dalam kegiatan-kegiatan amal yang dimaksudkan untuk membangun sekolah, rumah sakit, dan hal-hal yang saleh lainnya. Because they don't know what is pure spiritual activity. Karena mereka tidak mengetahui apa itu aktivitas spiritual yang murni, yang benar-benar bakti yang sebenarnya. They don't have the taste for healing and chanting. Dan mereka tidak mempunyai ketertarikan rasa dalam pengucapan nama suci dan mendengarkan nama suci. Okay, thank you very much. Satu lagi. More questions? Hare Krishna Maharaj, mau tanya tadi tukang cukur itu karena apa yang dapatkan karena dia begitu menyiapkan rambutnya secara Mahaprabhu yang indah itu kenapa dicukur dan akhirnya dia berhenti jadi tukang cukur dan membuat lanjutan. Terima kasih. Questions regarding that barber, special barber of Chaitanya Mahaprabhu, that he decided to stop his job as a barber and become a sweet maker. So what kind of mercy that barber got by that kind of activities and that kind of service to Chaitanya Mahaprabhu? Well, he got
service, yeah, he was able to do that service for Mahaprabhu. Ya tentu saja karunia-Nya begitu luar biasa karena dia melakukan pelayanan kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu secara langsung. That is perfection. You get the opportunity to do some service for the Lord. Jadi itulah kesempurnaan karunia itu, di mana karunia yang tertinggi adalah kita mendapatkan kesempatan untuk melayani lebih banyak lagi dan melayani Tuhan Sri Chaitanya Mahaprabhu dia telah dapatkan. Of course, it was not so. He did not take pleasure in shaving the Lord's head. Tentu saja pada tataran itu dia mungkin belum merasakan kebahagiaan, dia tidak bahagia karena melakukan sesuatu yang mungkin dia tidak senangi untuk mencukur rambut Sri Chaitanya Mahaprabhu. Just as the gopis did not take pleasure in seeing Akrura take Krishna away from them, taking him from Vrindavan to Mathura. Seperti halnya para gopi yang tidak puas, tidak senang melihat bagaimana Sri Krishna dibawa oleh Akrura untuk pergi dari Vrindavan menuju Mathura. The parallel pastime is Chaitanya Mahaprabhu taking sannyas. Dan lila yang paralel yang menyerupai adalah bagaimana Sri Chaitanya Mahaprabhu kemudian melakukan mengambil sannyas tersebut. The devotees were all crying, they were pained, they didn't want the Lord to take sannyas because they knew it meant he's going to leave them. Para penyembah pada saat itu semuanya menangis dan bersedih karena mereka menyadari, mengetahui Sri Chaitanya Mahaprabhu akan meninggalkan mereka karena akan menjalani kehidupan sannyas. Anyway, the barber, he had to do this. Dan entah bagaimana tentu saja tukang cukur ini terpaksa dan benar-benar harus melakukan ini. So what does he get? Maybe he gets a place, an eternal place in the pastimes of the Lord. Dan karunia yang dia peroleh adalah dia akan menjadi pelayan kekal Tuhan Sri Krishna. But in the spiritual world, the Lord is not a sannyas. Tapi di dunia rohani, Tuhan, beliau tidak dalam wujud sebagai sannyas. We worship the Lord, Chaitanya Gauranitai, they have hair, they have nice dresses, they're not in robes of sannyas. Kita memuja Gauranitai, yang kita puja, beliau mempunyai rambut yang panjang dengan pakaian yang mewah, tidak dalam wujud beliau sebagai seorang sannyas dengan kain sannyas. So the Baba will get to a place in Chaitanya Lila, there in the spiritual. Jadi tukang cukur itu akan mendapatkan tempat dalam sebagai pelayan di lila Sri Chaitanya Mahaprabhu di dunia rohani. And he will enjoy seeing the Lord with nice hair. Dan dia akan sangat berbahagia melihat Tuhan Sri Chaitanya Mahaprabhu dengan rambutnya yang panjang. Srimad Bhagavad Gita. Iya.